Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Ustazah Wahdini. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam memahami materi hari ini. Nah, materi kali ini kita akan melanjutkan bab 3, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek dengan kompetensi dasar 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan Ananda mampu untuk mengidentifikasi struktur teks cerita pendek. Yang kedua, memahami unsur kebahasaan teks cerita pendek. Nah, Ananda sekalian, struktur teks cerita pendek itu ada 4. Yang pertama itu ada orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Komplikasi ditandai dengan reaksi tokoh terhadap permasalahan. Yang evaluasi adanya permasalahan yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Jadi ada sebuah masalah yang di dalamnya penulis sudah mulai mengarahkan kepada bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang terakhir itu ada resolusi. Di sini berisikan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh. Nah, beginilah contoh dari orientasi tersebut. Pada paragraf pertama ini menjelaskan tentang suatu tempat dengan tokohnya sendiri. Begitu juga pada paragraf kedua. Nah, keadilan dikatakan sebagai judul, jadi paragraf 1 dan paragraf 2 itu biasanya adalah orientasi ataupun pengenalan tokoh dan latar cerita. Kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu komplikasi. Di sini sudah mulai adanya sebuah konflik atau adanya sebuah permasalahan. Seperti ini, adanya keributan yang dilakukan oleh Pak Sersan ketika membentak anak-anak yang berdatangan ketika membeli sebuah es. Padahal di sekitaran situ ada orang sakit, makanya Pak Sersan marah. Itulah sebuah permasalahan dalam cerpen ini. Kita lihat lagi. Nah, tahapan penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik atau permasalahan, peningkatan konflik hingga konfliknya memuncak. Jadi adanya sebuah masalah, lalu masalahnya makin naik makin banyak, tapi tiba-tiba permasalahan itu udah di ujung tanduk, udah sangat-sangat emosi semuanya. Itulah yang dikatakan dengan klimaks. Nah, kemudian itu ada evaluasi. Pada evaluasi ini penulis sudah lebih mengarahkan semua permasalahan itu sudah diarahkan kepada penyelesaiannya. Nah, seperti ini, Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang yang usianya lebih tua. Namun, Pak Ahmad akhirnya dengan akal pikirannya menaruhkan uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es tersebut. Walaupun perasaannya hancur lebur, dia berbalik dan pergi, tidak mau memperpanjang masalah. Inilah yang dikatakan dengan penulis menggiring para tokohnya untuk bisa mendapatkan sebuah pemecahan seperti itu. Lalu kita lihat solusinya apa? Nah, solusinya Pak Ahmad haruslah pergi berjalan langsung biar tidak terjadi keributan walaupun dengan menahan air mata. Nah, inilah yang dikatakan dengan sebuah keadilan yang saat ini sudah sangat berbeda-beda. Entah apa yang terjadi pada bangsa ini. Begitu kata Pak Ahmad dalam hatinya. Nah, Ananda sekalian, dalam menulis cerpen, pengarang
Bahasa itu adalah sarana untuk mengkomunikasikan dan mewakili hal yang ada di benaknya. Karena itu, unsur kebahasaan ini digunakan oleh penulis dalam penciptaan sebuah cerpen, sehingga dengan adanya beberapa kalimat di dalamnya, pembaca itu bisa mengetahui apa sih yang dirasakan oleh si penulis. Sampai gitu pesannya. Nah, secara umum ada 3 ciri kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif yang berarti menggambarkan objek, tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, penggambaran ini biasanya dibagi menjadi 2, penggambaran latar dan penggambaran tokoh. Yang kedua itu menggunakan kata dan kalimat ekspresif. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda seru yang berartikan adalah ekspresi dari tuturan si tokohnya sendiri. Yang ketiga itu menggunakan majas. Majas ini banyak, nanti akan Ustazah sambung penjelasannya di slide berikutnya. Nah, jika kita lihat dari penggalan cerpen ini termasuk kepada kalimat deskriptif yang bagaimana? Oke, tepat sekali. Ini adalah penggambaran latar karena menjelaskan tentang kampung yang tidak memiliki listrik. Namun pada saat ini pemerintah sudah memberikan listrik, yang berarti kampung tersebut mendapatkan sebuah penerangan. Nah, yang selanjutnya itu ada penggambaran tokoh. Di sini di penggalan cerpen ini menjelaskan bagaimana tokohnya, bagaimana ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan lagi kata-kata ataupun kalimat-kalimat ekspresif. Seperti yang Ustazah sebutkan tadi bahwa kalimat ekspresif ditandai dengan tanda seru. Ini juga tanda seru. Nah, inilah yang dikatakan dengan mengekspresikan melalui penggalan-penggalan ataupun kalimat-kalimat yang diucapkan oleh tokohnya. Minggat, ayo minggat, teriak Mbah Danu. Seperti itu contohnya ya. Nah, penggunaan majas, ada repetisi, berarti majas pengulangan. Di sini ada pengulangan kata aku. Yang kedua, eufemisme. Nah, menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar. Yang ketiga, ada litotes, yaitu majas yang merendah-rendahkan diri agar terkesan tidak sombong. Gubuk reot di sini berarti adalah rumahnya itu sebenarnya bak istana, tetapi biar terkesan tidak sombong, jadi dia menggunakan gaya bahasa litotes. Yang keempat itu ada hiperbola, yang berarti melebih-lebihkan sesuatu. Selanjutnya ada metafora. Dan yang selanjutnya ada personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Awan berkedip kepadaku. Kata berkedip di sini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Awan tidak mempunyai mata kan? Jadi awan tidak bisa berkedip. Karena itulah yang dikatakan dengan personifikasi, mengumpamakan benda mati tersebut seolah-olah hidup. Ironi adalah sindiran halus. Contohnya, manis sekali ucapanmu sampai semut pun tak mau menghampiri. Jadi kata-kata di sini sebenarnya bermakna pahit kali omongan orang sehingga orang tidak mau lagi mendengarkannya. Oke Ananda semua. Nah, Ananda-ananda sekalian, bersatulah dan jangan berpecah belah. Allah Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Nah, ananda-ananda sekalian, begitu juga dengan konsep atau teori pelajaran kita hari ini. Kita harus bisa memahami bahwa struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen itu tidak bisa dipisahkan, karena para ahli telah menyusunnya untuk mempermudah kita membedakan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Nah, ananda-ananda sekalian, kesimpulan kita pada hari ini adalah
Struktur teks cerita pendek ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Ciri kebahasaannya ada 3, menggunakan kalimat deskripsi, menggunakan kata atau kalimat ekspresif, dan menggunakan majas. Nah, ananda-ananda semua, yuk sama-sama untuk terus sholat tepat waktu, terus semangat belajar, terus tebarkan kebaikan antar sesama. Oke, ananda-ananda semua, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita akan bertemu di minggu depan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.